Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Mas Seno. Saya itu pemuda dari masyarakat khususnya. Ini dengan Bapak Bagus. Ya betul, ini dengan saya. Ada yang bisa saya bantu, Mas Seno? Iya, ini Pak, saya mau konseling masalah pribadi saya, Pak. Bapak pada waktu. Ya, ada Mas, ada waktu. Tapi kebetulan ini Bapak lagi mengerjakan tugas yang harus dikerjakan secepatnya. Kalau Mas Seno mau, nanti kira-kira 1 jam setelah mungkin habis sholat isya, Mas Seno langsung datang ke sini aja. Kebetulan ini saya lagi santai di depan rumah ini, Mas Seno. Nanti bisa duduk-duduk bareng. Kiranya begitu, Mas Seno. Iya Pak, makasih. Nanti sehabis berisya saya langsung ke situ aja, Pak. Ya, Mas Seno baik. Kiranya itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Seno. Apa kabar, Mas Seno? Alhamdulillah baik-baik saja, Pak. Oh, tadi kesini naik motor ya, Mas Seno? Iya, Pak. Bukan, ini Bapak lagi santai. Tadi pas Mas Seno datang ke sini, itu tadi Bapak lagi ngerjain tugas. Tadi mohon maaf sebelumnya 1 jam Pak Seno baru bisa kesini seperti itu, Mas Seno. Iya, nggak apa-apa. Ya, sebelumnya mohon maaf Mas Seno. Mas Seno datang ke sini itu ada keperluan apa nih, Mas Seno? Iya, nanti keperluan sini saya pertama itu silaturahmi sama Bapak. Yang kedua itu saya mau menceritakan masalah pribadi saya, Pak. Oh gitu, Mas Seno. Berarti Mas Seno ini mau berkonseling seperti itu nih, Mas Seno? Iya, Pak. Oh gitu. Tapi sebelum konseling atau Mas Seno yang mau disampaikan, konseling itu sendiri Mas Seno itu sudah tahu belum? Belum tahu, Pak. Oh gitu. Jadi gini Mas Seno, bahwa konseling itu memberikan layanan bantuan dari konselor itu Bapak sendiri ya, kepada Mas Seno selaku klien seperti itu ya. Ya, Pak. Itu Bapak memberikan saran atau solusi yang Mas Seno hadapi, mungkin permasalahan dari Mas Seno tersebut. Adapun penyelesaian masalah tersebut itu dari Mas Seno sendiri seperti itu. Dari Bapak itu hanya memberikan solusi, saran seperti itu, Mas Seno. Oh iya, iya. Ya, dan di dalam konseling itu ada tahapan konseling, Mas Seno. Nah, tahapannya salah satunya itu proses konseling itu dibatasi waktu. Nanti ada waktunya, nanti kita kesepakatan mau waktunya 10 menit, 20 menit, 30 menit seperti itu. Nanti apabila dari Mas Seno tersendiri mungkin masih kurang penjelasan dan waktunya selesai, nanti ada pertemuan kembali seperti itu. Oh, begitu, Pak. Dan di proses konseling itu juga ada tahapan dari asas-asas. Salah satunya asas kerahasiaan, Mas Seno. Jadi kalau misalkan Mas Seno itu memberikan kepercayaan penuh kepada saya, jadi bahwasanya Mas Seno ketika menyampaikan masalahnya itu jangan sampai ada yang ditutup-tutupi seperti itu, Mas Seno. Insya Allah nanti yang Mas Seno sampaikan kepada saya dan Mas Seno itu percaya kepada saya, itu saya tidak akan menyampaikan masalah Mas Seno itu ke yang lain seperti itu. Hanya saya dan Mas Seno yang tahu seperti itu. Oh iya, Pak. Jadi paham ya tentang konseling ya? Paham, Pak. Jadi proses konselingnya seperti itu. Kira-kira ini mau untuk waktu konseling ini mau 10 menit, 20 menit atau 30 menit, Mas Seno? Mungkin 20 menit aja, Pak. Oh gitu. Iya. Berarti kita nanti mulai untuk waktu konseling itu 20 menit ya, Mas Seno. Iya, Pak. Iya. Iya. Nanti bisa dimulai sekarang, Mas Seno. Ya, monggo, Pak. Ya, jadi gini, monggo Mas Seno utarakan permasalahan Mas Seno itu seperti apa. Nanti ketika nanti permasalahan nanti yang Bapak memberikan solusi dan mungkin belum selesai, nanti ada pertemuan kembali seperti itu, Mas Seno. Oh iya, siap. Monggo silakan Mas Seno. Ya, Pak, jadi begini permasalahannya, Pak. Ini untuk masalah pribadi, Pak ya. Iya betul. Ini saya
pribadi ini sebenarnya Pak, ini pengen kuliah ke jenjang yang namanya perguruan tinggi. Ya. Tapi saya kendali itu masalah khususnya biaya Pak. Ya. Buat dari Bapak barangkali ada masukan atau solusi, maupun bisa dijelaskan gimana. Ya. Jadi begini Mas Eno, sebelumnya mohon maaf nih Mas Eno. Yang namanya kuliah itu proses jenjang perguruan tinggi bagi anak-anak yang sudah lulus SMA, SMK gitu. Nanti statusnya menjadi mahasiswa. Nah, kalau Mas Eno itu punya ketekatan atau punya niat pengen ke jenjang perguruan tinggi, dan mungkin tadi Mas Eno sudah utarakan bahwasanya Mas Eno itu kepengen kuliah seperti itu, tapi terkendala masalah biaya. Nah, kalau Bapak boleh memberikan saran Mas Eno, ya, yang pertama itu Mas Eno itu bisa bekerja sambil kuliah. Artinya bekerja sambil kuliah, Mas Eno itu fokus bekerja. Nanti hasil dari upah dari kerjaan Mas Eno sendiri itu bisa nanti untuk pembiayaan kuliah. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada jalur beasiswa Mas Eno. Nah, nanti Mas Eno itu bisa mencari di jalur beasiswa untuk ikut atau menjadi mahasiswa dan berkuliah. Seperti itu Mas Eno. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini Mas Eno ya. Jadi ada dua solusi yang saya berikan. Mas Eno itu ada yang masih kurang jelas atau kurang paham, maupun nanti bisa disampaikan. Seperti itu. Terima kasih Pak untuk solusi atau sarannya. Tadi untuk yang pertama itu masalah kerja sambil kuliah. Emang kuliah sambil kerja itu ada Pak? Oh ada Mas Eno. Nah, jadi proses waktu kuliahnya itu nanti biasanya itu sepulang kerja atau enggak itu ada yang namanya kuliah itu Sabtu Minggu ada kuliah yang malam itu ada. Jadi banyak Mas Eno, jadi banyak mahasiswa yang sudah bekerja itu juga berkuliah juga Mas Eno. Jadi ada waktunya untuk berkuliah. Nanti biasanya itu dari pagi sampai sore dia bekerja, sorenya atau malamnya itu berkuliah. Jadi berkuliah atau bekerja sambil kuliah. Seperti itu Mas Eno. Nah, berarti untuk masalah yang kedua lewat jalur beasiswa itu gimana caranya Pak? Oh, kalau di jalur beasiswa itu biasanya itu banyak kampus-kampus yang membuka jalur beasiswa Mas Eno. Nah, tapi kalau mungkin lebih tepat untuk detailnya itu mungkin Bapak belum bisa memberikan jawaban. Mungkin kalau Bapak sudah punya info itu nanti saya kabari Mas Eno seperti itu. Jadi untuk kaitan masalah jalur beasiswa nanti kalau ada info Bapak langsung kasih kabar ke Mas Eno. Seperti itu Mas Eno. Iya Pak. Jadi sementara itu dulu Mas Eno. Nah, kebetulan ini waktunya juga hampir selesai nggih, 20 menit. Nanti kita adakan pertemuan kembali sekaligus barangkali Bapak punya info berkaitan masalah jalur beasiswa. Nanti saya kabari Mas Eno. Seperti itu. Kiranya sebelumnya Bapak mohon maaf nggih Mas Eno. Dan mungkin Bapak matur suwun sangat. Dan ini waktunya konseling juga sudah selesai. Saya akhiri untuk waktu konselingnya nggih Mas Eno. Nggih Pak. Seperti itu. Matur suwun nggih Pak atas konselingnya. Mungkin untuk lain waktu saya bisa ngabarin Bapak lagi. Nggih seperti itu. Matur suwun nggih Pak. Nggih sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.